Shalom, salam damai sejahtera. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan selalu mengalami damai sejahtera Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan sapaan sabda Tuhan di hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Sebelumnya mari kita bersama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh menjalani aktivitas kerja dan karya kami. Kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah kiranya dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13 yang menyatakan demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta mampu menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kecil kita diajarkan untuk senantiasa menghormati orang lain. Tidak hanya itu, kita juga diajar untuk selalu hidup dalam kasih dan damai satu terhadap yang lain. Hidup saling menghormati serta hidup dalam kasih dan damai akan menciptakan kehidupan yang damai sejahtera. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk senantiasa hidup menghormati orang-orang yang bekerja keras di antara jemaat, yang memimpin jemaat hidup dalam Tuhan, yang menegur jemaat ketika mereka melakukan kesalahan. Dan Rasul Paulus juga menasihati agar jemaat di Tesalonika senantiasa mewujud nyatakan kasih dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan yang memimpin jemaat untuk hidup di dalam Tuhan. Dan tidak hanya itu, Rasul Paulus juga menasihati agar jemaat di Tesalonika selalu hidup dalam damai seorang terhadap yang lain. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Tesalonika benar-benar menghormati para pelayan Tuhan yang melayani di tengah jemaat, yang selalu memimpin umat atau jemaat hidup dalam iman percaya kepada Tuhan, yang selalu menegur mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Hal ini dilontarkan oleh Rasul Paulus agar terwujud kehidupan yang damai
di tengah jemaat Tesalonika. Ketika jemaat hidup saling menghormati, terutama menghormati para pelayan Tuhan yang melayani di tengah jemaat, dan senantiasa mewujud nyatakan kasih dan damai itu, maka akan terwujud kehidupan harmonis di tengah jemaat Tesalonika. Hubungan antara jemaat dan juga para pelayan Tuhan akan terwujud relasi yang harmonis. Dan kalau terwujud relasi yang harmonis, kalau jemaat di Tesalonika hidup saling menghormati, terutama menghormati para pelayan Tuhan yang melayani di tengah jemaat, dan mereka hidup dalam kasih dan damai, maka hal itu akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar. Ketika kita hidup saling menghormati, hidup dalam kasih dan damai, maka hal itu akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar. Dan orang-orang di sekitar akan mengerti, tahu bahwa orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan selalu hidup dalam kasih dan damai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai kehidupan di hari ini dengan mewujudkan sikap saling menghormati, saling mengasihi, dan kita boleh mewujudkan hidup dalam damai. Dunia mempertontonkan kebencian, dendam, permusuhan, dan kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita hidup menghormati orang lain, hidup dalam kasih, hidup dalam damai. Dan ketika kita mampu melakukan hal itu, maka kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar. Dan orang-orang atau masyarakat di sekitar kita akan tahu bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang cinta damai dan selalu hidup dalam kasih Kristus. Dan ketika kita semua melakukan apa yang dinasihatkan Rasul Paulus, maka akan terwujud kehidupan yang aman, tentram, dan damai sejahtera akan terwujud, baik dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Mari belajar menghormati orang lain. Mari belajar hidup dalam kasih dan hidup dalam damai seorang akan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar untuk mengembangkan hidup, menghormati orang lain, hidup dalam damai, hidup dalam kasih. Biarlah itu mampu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kami sebagai orang beriman mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami untuk kami dapat melaksanakan firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan hari ini. Sertai kami di sepanjang hidup kami, dan biarlah kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami senantiasa mewujud nyatakan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami kuat dan mampu menghadapi badai COVID-19. Tuhan selamatkan Indonesia dari ancaman virus COVID-19. Dan biarlah kiranya pandemi ini segera berlalu dan kami boleh kembali menikmati damai sejahtera-Mu.
Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami pralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.